Indonesia elok memesona. Ibu Pertiwi nan anggun, persembahan semesta. Nusa membentang dari Sabang hingga Merauke. Memamerkan khazanah ragam budaya, harta warisan Nusantara. Digitalisasi membuka pelosok keindahan Indonesia. Teknologi memungkinkan negeri kita jadi negara dengan destinasi tujuan wisata terbanyak di dunia. 4.674 desa tujuan wisata Indonesia miliki. Meningkat bila dibanding tahun lalu yang berjumlah 3.419 destinasi. Era digital ternyata membawa dampak positif bagi sektor pariwisata. Mudah dalam promosi, jangkauan yang lebih luas, serta meningkatkan pendapatan negara begitu tinggi. Namun harapan tersebut masih jauh. Ternyata masih banyak pelaku wisata dan juga destinasi wisata yang masih terus berjuang memanfaatkan teknologi digital tanpa campur tangan pemerintah. Lantas, saudara, benarkah pemerintah masih belum serius menangkap peluang ini? Saksikan liputannya di program Berkas Kompas. Negara terus mengembangkan transformasi digital untuk membuka peluang bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Peta Jalan Indonesia Digital dirancang agar jadi pedoman dalam memfasilitasi transformasi di 4 sektor. Pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan infrastruktur digital. Ada 10 sektor yang jadi prioritas, mulai dari transformasi dan pariwisata digital, jasa keuangan digital, real estate, dan perkotaan digital, hingga digitalisasi lembaga pemerintahan. Menyimpan berjuta pesona alam, pariwisata jadi salah satu sektor utama yang digenjot dalam transformasi digital. Era digital membuat dunia pariwisata makin berkembang. Perkawinan dengan digitalisasi membuat potensi alam Indonesia yang belum terjamah bisa tereksplorasi. Namun, sudahkah pelaku usaha di dalamnya melek digital? Ini bukan Labuan Bajo atau Banda Neira. Ini Pulau Siranda. Pulau kecil di Sumatera Barat yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Beberapa tahun lalu belum ada yang kenal Pulau Siranda. Tetapi kini digitalisasi membuat pulau ini semakin dikenal publik, baik domestik maupun mancanegara. Alfiah Monalisa, pelaku UMKM pariwisata yang menggarap wisata Pulau Siranda, telah merasakan berkah digitalisasi. 20 tahun lalu, Duta Pesona Wisata, usaha agensi tiket wisata milik Avia, yang semula berjalan secara konvensional, banting setir ke digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Bisnis kecil yang didirikannya pada 2004 ini berkembang jadi besar. Tahun 2004, digital masih asing sehingga pemesanan tiket dan pembayaran masih bersifat konvensional. Promosi dari mulut ke mulut jadi andalannya kala itu. Ketika digitalisasi perlahan menghantam bisnis konvensional, omset Duta Pesona Wisata yang bisa mencapai 50 juta rupiah sebulan melorot tajam. Lili, panggilan akrab Alfiah, terpaksa mengencangkan ikat pinggang, bahkan hingga merumahkan sejumlah pekerja. Bertahan memakai cara konvensional, kondisi perusahaan Lili malah terus memburuk. Tiba-tiba transaksi menurun secara drastis karena sebagian besar customer kita itu sudah melakukan transaksinya di travel online gitu. Jadi pada waktu itulah kita baru menyadari kenapa kita sampai omsetnya turun drastis itu. Nah, pada waktu itulah kita baru menyadari bahwa kita juga harus beradaptasi dengan cara mereka. Akhirnya, Lili mulai otodidak,
membekali dirinya dengan literasi digital. Langkah awal yang dilakukan Lili adalah mulai belajar dari pelatihan ke pelatihan marketing digital. Lili juga membekali diri dengan mengikuti pelatihan, salah satunya Women Will, yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditujukan bagi para pelaku UMKM perempuan. Pelatihan 3 hari ini digelar secara daring. Perlahan, Lili menguasai strategi pemasaran digital. Perusahaan Lili yang tadinya lesu kini kewalahan menerima order dari klien.